Xiaoyan tidak akan membiarkan Pak Tua itu membunuh siapapun. Meski mempertaruhkan nyawa, dirinya juga akan menyeret Pak Tua Dimo mati bersamanya. Dimo tak menyangka kekuatan bocah ini sebenarnya bisa menjadi ancaman baginya. Ia berencana ingin segera membunuh Xiaoyan, namun Xiao Yixian takkan membiarkan Pak Tua Dimo lewat dengan mudah. Jika ingin membunuh Xiaoyan, maka harus melewati dirinya terlebih dahulu. Pak Tua Dimo menganggap Xiao Yixian hanya mencari mati. Xiao Yixian masih percaya diri menghadapi Dimo karena siapa yang mati bukanlah Dimo yang menentukan. Xiao Yixian dipukul mundur oleh Pak Tua Dimo. Melihat itu, Xiaoyan begitu khawatir. Xiao Yixian masih belum menyerah. Ia kembali melakukan serangan. Benturan kekuatan mereka sangat dahsyat, membuat batu di sekitar mereka hancur lebur. Xiao Yixian terpental. Pak Tua Dimo menyerang balik. Xiao Yixian bermaksud ingin menghentikan serangan tersebut, namun tidak berhasil. Xiaoyan berteriak keras melihat Xiao Yixian dalam bahaya. Sayang, teriakan Xiaoyan tak membantu apapun. Xiao Yixian tetap terkena serangan dari Pak Tua Dimo. Serangan itu menembus tubuh Xiao Yixian hingga membuatnya muntah darah. Xiao Yixian melarang Xiaoyan untuk mendekat. Ia mengatakan bahwa Xiaoyan tidak boleh berhenti. Maksudnya tidak boleh berhenti menggunakan jurusnya, karena kalau tidak mereka akan kehilangan sedikit kesempatan terakhir. Jika Angry Buddha Lotus Flame 3 warna gagal membunuhnya, mungkin hari ini akan terjadi keadaan paling buruk. Karena hal itu, Xiaoyan menambahkan api transformasi untuk memastikan serangan kali ini akan menjadi serangan yang sangat mematikan. Xiao Yixian yang terluka masih bersikeras untuk bertarung dengan Pak Tua Dimo. Karena hal itu, Pak Tua Dimo tak akan sungkan lagi untuk membunuh Xiao Yixian dengan serangan duri es. Xiao Yixian mencoba menahannya namun gagal. Pak Tua Dimo mengubahnya menjadi pedang es dan kembali menyerang. Xiao Yixian pun akhirnya tak kuat menahan serangan kali ini, membuat dirinya kembali muntah darah. Pak Tua Dimo kali ini menggunakan serangannya untuk membunuh Xiao Yixian. Melihat itu, Xiaoyan berusaha mempercepat terbentuknya teratai api. Akhirnya ia pun menyelesaikannya tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Xiao Yixian. Kekuatan teratai api ini begitu dahsyat, Pak Tua Dimo saja sampai terdorong ke belakang. Kekuatan itu pun membuat Tetua Agung Sukhian terkejut. Han Feng mengatakan bahwa jika hari ini aku tidak membunuhmu, takutnya kelak tidak ada kesempatan lagi. Han Feng sudah mulai pesimis melihat kekuatan Xiaoyan yang sangat kuat. Meski api kehidupan bukanlah api surgawi yang sesungguhnya, tapi karena ada pengaruhnya maka bisa menciptakan teratai api pemusnahan yang sangat menakutkan, bahkan mampu merobek kehampaan. Melihat itu, Pak Tua Dimo berniat untuk segera pergi, namun sayangnya terlambat. Xiaoyan melemparkan api teratai ke arah Pak Tua Dimo. Pak Tua Dimo yang terkejar oleh api tersebut berbalik dan menahannya sekuat tenaga. Namun pada akhirnya teratai itu berhasil mengenai Pak Tua Dimo. Semua orang yang melihatnya pun terkejut. Xiaoyan dengan kemampuannya saat ini menyatukan api pemusnahan secara paksa memang mengeluarkan banyak pengorbanan. Api tersebut terus saja mengarah maju tak berhenti. Sukhian yang melihatnya lantas menanyakan kepada Xiaoyan. Sepertinya api teratai pemusnahan ini telah lepas kendali.
Tetua Agung Sukhyang dengan cepat memerintah semua siswa dan para tetua untuk segera mundur. Xiaoyan sulit mengendalikan api tersebut karena dirinya telah kehilangan banyak kekuatan saat mengeluarkannya. Melihat situasi menjadi seperti ini, Han Feng dan para orang-orang lembah Moyan segera pergi meninggalkan Akademi Jianan. Sukhyang takut jika terus seperti ini Akademi Jianan akan hancur. Xiaoyan juga sangat khawatir jika teratai api ini meledak, kemungkinan seluruh Akademi Jianan akan lenyap. Ia tak akan membiarkan hal ini terjadi. Ia meminta semua untuk cepat pergi. Ia bermaksud menghadang teratai api tersebut. Ketika Xian ingin membantu Xiaoyan, Xiao Yixian mencegahnya. Karena api ini diciptakan oleh Xiaoyan, tak peduli seberapa besar pengorbanannya, ia tetap harus mengendalikannya. Tak boleh membiarkan melukai orang tak bersalah. Xiaoyan berusaha keras menghentikan api tersebut. Han Feng yakin Xiaoyan pasti mati hari ini. Bahkan api tersebut membuat baju Xiaoyan terbakar, namun Xiaoyan tetap berusaha untuk menghentikannya. Dirinya tidak akan membiarkan api ini meledak. Tak berapa lama Xiaoyan dikejutkan dengan suara yang menyuruh dirinya untuk berhenti. Xiaoyan yang tak tahu mereka siapa meminta keduanya untuk segera pergi karena teratai api akan segera meledak. Melihat api tersebut tak menyakiti dirinya lagi, Xiaoyan penasaran dengan identitas keduanya. Sukhyang seperti tak percaya kedua orang ini akhirnya bersedia mengambil tindakan. Mereka berdua adalah pelindung Akademi Jianan. Sukhyang menjelaskan bahwa mereka hanya akan bertindak saat Akademi dalam kondisi kritis. Keduanya merobek ruang untuk mengusir teratai api. Sukhyang terkagum-kagum dengan kekuatan mereka. Kekuatan melawan langit seperti ini takutnya sulit ditandingi oleh Pak Tua Dimo. Han Feng sangat kesal melihat juniornya kali ini sangat beruntung bisa selamat. Namun setelah dirinya mengumpulkan kekuatan lagi, ia akan mencari Xiaoyan dan Han Feng pun segera pergi. Melihat semuanya baik-baik saja, Xiaoyan sangat lega. Ia pun akhirnya terjatuh. Xiao Yixian dan Jian menangkap Xiaoyan dan berusaha untuk menyadarkan Xiaoyan. Xiaoyan rupanya baik-baik saja. Ia terjatuh hanya karena kehabisan tenaga. Sukhyang menghampiri Xiaoyan dan memintanya untuk ikut dengannya untuk menghadap pelindung Akademi Jianan, yakni Tetua Qian dan Tetua Bai. Sukhyang berterima kasih atas bantuan mereka hari ini. Kalau tidak, takutnya halaman dalam sudah tiada. Menurut Tetua Qian, Sukhyang sebagai Tetua Agung tidak kompeten. Jika halaman dalam benar-benar mengalami bencana seperti hari ini, Sukhyang tak dapat menebus kesalahannya meski mati 10 kali. Tetua Agung mengenalkan Tetua Qian dan Tetua Bai. Ia juga menjelaskan jika mereka dulu adalah Tetua Agung Akademi Jianan. Sekarang sudah pensiun sedang menikmati hidup. Xiaoyan memberi hormat kepada mereka. Ia juga mengatakan bahwa peristiwa hari ini timbul karena dirinya. Jika ingin menyalahkan, dirinya akan memikulnya sendiri. Hal ini tidak berkaitan dengan Tetua Agung Sukhyang. Tetua Qianmu menanyakan apakah Xiaoyan adalah anak muda yang mengendalikan Green Lotus Core Flame waktu itu. Xiaoyan akhirnya teringat dengan kedua tetua ini. Ia tak menyangka bahkan penjaga perpustakaan di halaman dalam sehebat ini. Waktu itu Xiaoyan hanyalah seorang dadausi. Hanya beberapa tahun sudah mencapai tingkat seperti ini. Akhirnya Akademi Jianan muncul murid yang hebat. Jika Mang Tianxi tahu, dia pasti akan bangga. Tetua Bai menduga jika Xiaoyan memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di dalam tubuhnya, dapat menggabungkan beberapa api surgawi di dalam tubuh secara stabil. Keterampilan ini tidak tertandingi di dunia. Tetua Bai mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati ketika sedang berlatih di luar. Tetua Qian langsung mengetahui jika Xiao Yixian adalah seorang dengan tubuh racun dalam beberapa saat setelah melihatnya. Namun sayang, setiap pemilik tubuh racun memiliki nasib yang hampir sama. Sukhyang meminta mereka untuk tidak menakuti orang.
Hari ini untung Xiaoyan bertindak, kalau tidak berdasarkan kemampuan Pak Tua Dimo tidak tahu akan menjadi seperti apa. Tetua Qian tak bermaksud menyalahkan Xiaoyan. Kedua tetua itu pun berbalik. Mereka tak menyangka masih bisa bertemu lagi dengan Pak Tua Dimo hari ini. Tetua Bai membuka ruang dan keluarlah Pak Tua Dimo. Su Qian terkejut melihat Dimo masih hidup. Pak Tua Dimo pun terkejut melihat Bai Li dan Qian Mu masih belum mati. Tetua Qian Mu berkata, "Kau bahkan masih hidup, mana mungkin kami mati?" Su Qian meminta kedua tetua untuk tidak melepaskan Pak Tua Dimo karena beberapa tahun terakhir banyak murid Akademi Jianan dicelakai oleh Lembah Moyan. Jika melepaskannya pergi hari ini, kelak pasti akan menjadi masalah besar. Dalam hati Pak Tua Dimo takut jika mereka berdua benar-benar menyerang, takutnya dirinya pasti akan mati di sini. Pak Tua Dimo pun berniat untuk kabur. Rupanya Pak Tua Dimo menggunakan penghalang darah ruang untuk melarikan diri. Tetua Qian Mu meminta Tetua Bai Li yang mengurus Pak Tua Dimo untuk kali ini. Xiaoyan terkejut mengira jika yang di depannya ini telah mencapai tingkat Daozun. Namun Tetua Qian membantahnya. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya memahami sedikit tentang kekuatan ruang. Hal itu masihlah kalah jauh dibandingkan dengan Daozun yang sesungguhnya. Dirinya dan Bai Li hanyalah Daozong bintang 9. Meski hanya beda satu bintang dengan Master Daozun, tapi hanya sedikit perbedaan ini telah menguras energi mereka berdua selama puluhan tahun, tapi masih belum bisa menerobos. Tetua Bai kembali dengan membawa mayat Pak Tua Dimo. Xiaoyan terkejut melihat tubuh Pak Tua Dimo yang masih ada jejak jiwa di dalamnya. Ia meminta Tetua Bai Li untuk menyerahkan jasad Pak Tua Dimo kepada dirinya. Tetua Bai Li pun menyerahkannya. Tetua Agung Su Qian meminta bantuan kepada kedua tetua. Hal ini berkaitan dengan racun Xiaoyan yang memerlukan seorang Master Daozun untuk bisa menghilangkannya. Tetua Qian meminta Xiaoyan mendekat agar ia dapat melihatnya. Xiaoyan menjelaskan bahwa ini adalah bercak racun iblis diberikan oleh Master Daozong dengan mengumpulkan seluruh douqinya. Sangat beracun, sulit dihilangkan jika bukan Master Daozun. Tetua Qian memuji Xiaoyan yang bahkan membuat Master Daozong meracuni dengan semua douqinya.